Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nadia Safitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Yeni Novembriana dan Sholawati Fitriana. Saya akan menjelaskan materi mengenai sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kisah Bilal bin Rabah. Bilal lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Robah, ibunya bernama Hamamah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah Bilal bin Rabah meninggal dunia, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Pada saat itu, ketika kota Mekah diterangi cahaya oleh agama Islam dan diturunkannya atau diberikannya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, Bilal mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid. Nah, dan Bilal ini juga termasuk ke dalam orang yang pertama kali memeluk Islam. Nah, pada saat menjadi budak, Bilal mendapatkan penganiayaan dan siksaan dari kaum-kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, Bilal bin Rabah dalam menghadapi penganiayaan dan siksaan tersebut dengan hati yang sabar dan ikhlas. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini menjadikan siksaan dan hukuman yang diberikan kepada Bilal ini sebagai bentuk pelajaran bagi setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bilal ini ketika menjadi budak selalu disiksa tanpa henti oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Biasanya ketika matahari tepat di atas ubun-ubun, orang kafir Quraisy ini mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, termasuk juga Bilal bin Rabah, dan lalu memakaikannya kepada mereka baju besi supaya mereka terbakar oleh sengatan matahari yang sangat terik itu. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini juga menyuruh kepada para budak tersebut, termasuk Bilal bin Rabah, untuk mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy ini yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama dengan para algojonya. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, dan Bilal hanya berkata ahad, ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Nah, mereka juga menindih dada Bilal dengan batu yang sangat besar dan panas. Bilal pun hanya bisa berkata ahad, ahad, dan mereka semakin meningkatkan penyiksaannya karena mereka geram terhadap Bilal. Selain itu, orang-orang kaum kafir Quraisy juga menyuruh Bilal untuk memuji Lata dan Uzza. Akan tetapi, Bilal justru mengatakan, lidahku tidak bisa mengatakannya. Nah, kemudian jawaban tersebut membuat orang-orang kafir Quraisy geram. Dan apabila orang-orang kafir Quraisy itu mulai bosan, maka ia menyiksa Bilal dengan mengikat leher Bilal dengan tali yang sangat kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang yang tidak berbudi dan menyuruhnya untuk menyeret Bilal di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal hanya bisa mengatakan ahad, ahad. Nah, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Akan tetapi mendengar itu, Umayyah menaikkan harganya dengan harga tawaran yang berlipat ganda. Dan Umayyah mengira bahwa Abu Bakar tidak mampu membelinya, dan ternyata Abu Bakar mampu membeli Bilal dari Umayyah. Nah, setelah Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, Bilal pun akhirnya hijrah ke Madinah dengan izin Rasul. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan kaum-kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Bilal mencurahkan segenap hidupnya untuk mengabdikan dirinya kepada Rasul dengan membantu Rasul dakwah dan lain sebagainya. Nah,
Untuk hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah yaitu yang pertama, kita harus berpegang teguh terhadap pendirian. Kemudian yang kedua yaitu kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang telah Allah berikan atau yang telah Allah timpakan kepada kita. Kemudian selalu ada pertolongan yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang berpegang teguh dan percaya dengan ajaran Allah SWT. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai belajar menghindari sikap kikir dan kufur nikmat dari kisah Salabah. Nah, Salabah ini dikenal sebagai sahabat Rasul yang tekun dalam beribadah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Suatu saat ia ditegur oleh Nabi karena langsung beranjak dari tempat sholat dan ia tidak membaca wirid terlebih dahulu. Dan ia menjelaskan alasannya mengapa ia beranjak dari tempat sholat terlebih dahulu, yaitu karena Salabah hanya memiliki satu pasang pakaian saja yang digunakan dalam sholat. Nah, dan satu pasang pakaian itu digunakan secara bergantian dengan istrinya. Nah, mendengar itu Nabi merasa kasihan kepada Salabah, dan Salabah pun memohon kepada Nabi agar Nabi bisa mendoakan Salabah supaya Salabah bisa menjadi orang yang kaya raya. Akan tetapi Nabi justru memberikan nasihat kepada Salabah, yaitu agar Salabah mensyukuri hartanya yang sedikit daripada bergelimang harta tetapi menjadi manusia yang kufur. Nah, keesokan harinya Salabah datang kembali menemui Nabi untuk meminta doa kepada Nabi. Akan tetapi Nabi juga memberikan nasihat kembali kepada Salabah, yaitu, wahai Salabah, demi zat diriku yang berada di tangannya, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud itu benar-benar menjadi emas? Maka masjid akan menjadi sepi, karena semua orang sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Nah, aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya dan engkau akan lupa beribadah kepada Allah. Nah, akan tetapi Salabah tak kuasa menahan dorongan hatinya untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Akhirnya Salabah kembali menemui Nabi di hari berikutnya, dan Salabah memohon kepada Nabi agar Nabi bisa mendoakan Salabah supaya Salabah ini bisa menjadi orang yang kaya. Nah, Salabah ini sudah memohon kepada Nabi sebanyak 3 kali, dan akhirnya Nabi pun memanjatkan doa kepada Allah agar Allah melimpahkan rezekinya kepada Salabah. Dan kemudian Nabi juga memberikan kepada Salabah seekor domba betina yang sedang bunting pada saat itu. Nah, kemudian Salabah pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang bergembira. Kemudian Salabah merawat kambing-kambingnya itu dengan baik, dan akhirnya kambing hasil ternaknya itu menjadi banyak hingga ribuan, sampai-sampai lembah yang ada di Madinah dan di luar Madinah dipenuhi dengan kambing-kambing Salabah. Nah, dari sini Salabah dikenal dengan orang yang sangat kaya raya dan terpandang. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Hingga Salabah lupa untuk mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Nah, selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Nah, setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Sampai akhirnya ia diberikan nasihat oleh Nabi, dan akhirnya dia mau membayarkan zakatnya. Akan tetapi zakat dari Salabah ini tidak diterima oleh Nabi, bahkan kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, hingga Khalifah Ali tidak menerima zakat yang diberikan dari Salabah tersebut. Nah, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah adalah yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Yang ketiga, menghindari sifat
takabur dan sifat kikir. Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.